Kita akan baca kitab Ayub pasal 33 ayat 19 sampai dengan 28. Dengan penderitaan, ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak, menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah, 1 di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Ayat 33 ayat 19. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Orang Kristen harus melawan iblis dalam serangannya, dan iblis akan lari dari mereka. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Seseorang dapat dengan cepat dibebaskan dari kesengsaraan yang dialami Ayub dengan mengambil manfaat yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu adalah hak yang dibeli dengan darah, the blood-bought right, hak yang dijanjikan, the promised right, hak Injil, the gospel right, hak ilahi orang Kristen untuk mendapatkan apa yang disediakan melalui pendamaian. Ketika Tuhan ditolak, penderitaan adalah caranya selanjutnya untuk menyatakan manusia akan tugasnya. Ayub pasal 33 ayat 19 sampai 22. Koreksi 8 kali lipat dari seorang pemberontak. 1. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Ayat 19. 2. Dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Ketiga, perutnya bosan makanan. Ayat 20. Keempat, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Kelima, susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Ayat 21. Keenam, tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Ketujuh, sampai nyawanya menghampiri liang kubur. Ayat 22. 8. Dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Ketika manusia dirondahkan dan berpaling kepada Tuhan, seorang pelayan Tuhan dikirim dengan pesannya. Ayat pasal 33 ayat 23. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah 1 di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Elihu percaya bahwa hanya ada sedikit utusan Tuhan dan pelayan Tuhan tidak selalu dapat menghubungi orang yang sakit. Tetapi jika seorang pelayan menghubungi orang sakit itu, maka pelayan yang membawa pesan Tuhan dapat menafsirkan kebenaran Tuhan dan menunjukkan kehendaknya bagi orang yang sakit, sambil menunjukkan kepadanya bagaimana cara disembuhkan dan dibebaskan. Ini tentu saja adalah panggilan nyata dari setiap utusan Tuhan. Tetapi sayangnya, sangat sedikit yang memahami urusan Tuhan yang sebenarnya dan cara penyembuhan dan pembebasan dari kekuatan Satan. Untuk
membantu orang sakit. Seorang pelayan harus mengenali penyakit sebagai datang dari Satan. Percaya bahwa Tuhan telah menyediakan kesembuhan untuk secara khusus memperoleh banyak janji Alkitab tentang kesembuhan dan memahami bahwa Tuhan menyembuhkan hari ini melalui Kristus serta mengampuni dosa. Untuk menunjukkan kepada manusia kebenaran Allah adalah gagasannya di sini. Kebenaran, uprightness seperti itu telah menyediakan kesembuhan dan pembebasan bagi semua orang yang menginginkannya dan percaya kepada Allah untuk itu. Namun, jika ada kegagalan, itu karena kesalahan pelayan yang memberitakan firman dalam Ayub pasal 33 ayat 23. Jika seorang pelayan karena tidak mengetahui kebenaran yang membebaskan, memberikan interpretasi yang salah tentang Tuhan, jika dia mengajarkan bahwa orang sakit ada dalam kehendak Tuhan dengan menjadi sakit, atau berkhotbah bahwa siapapun seharusnya tidak mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, bahwa kesembuhan tidak disediakan baginya, bahwa Tuhan tidak menyembuhkan semua orang dengan cara yang sama, bahwa seseorang boleh berada di bawah hajaran didikan Tuhan, dan karena itu harus menerima penyakit sebagai pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan menyembuhkan di masa lalu, dan kita tidak membutuhkan mukjizat hari ini, bahwa mukjizat berhenti dengan para rasul, bahwa Satan tidak ada hubungannya dengan penyakit orang Kristen, dan bahwa orang Kristen harus pasrah terhadap kutukan apapun yang datang kepada mereka sebagai dari Tuhan. Jika pelayan berkhotbah seperti ini, dia pasti gagal membuktikan kebenaran Tuhan, uprightness. Jika orang yang dihajar, yang didik menerima Tuhan, dia akan diselamatkan dan disembuhkan. Hal ini dijelaskan dalam Ayub pasal 33 ayat 24 sampai 28. Ayub 33 ayat 24. Maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Kemudian, ketika orang sakit telah mendapatkan kebenaran dari Tuhan yang ditafsirkan dengan benar untuknya, Tuhan akan bermurah hati dan berkata, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan, yaitu pendamaian, telah kuperoleh. Di ayat 24. Tuhan murah hati, asalkan pelayan memberikan pesan Tuhan yang tepat kepada orang sakit. Pesannya akan membangun iman yang merupakan satu-satunya prinsip yang Tuhan mengakui dalam menjawab doa. Matius pasal 17 ayat 20, pasal 21 ayat 22, Ibrani pasal 11 ayat 6, Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Iman datang dengan mendengarkan firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17. Dan pelayan harus mengilhami iman melalui janji-janjinya. Ayub pasal 33 ayat 26 sampai 28 dan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kalimat, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Di sini jelas bahwa pembebasan bergantung pada kemurahan Tuhan yang pada gilirannya bergantung pada penemuan tebusan. Tebusan itulah yang memungkinkan Allah menyembuhkan orang sakit. Ayub pasal 33 ayat 24. Allah lah, bukan orang sakit, yang menemukan tebusan yang memungkinkan Tuhan untuk berlaku adil dalam memberikan kemurahan hati kepada orang sakit. Idenya adalah bahwa Tuhan sedang mencari tebusan, suatu alasan untuk membebaskan orang sakit dan memulihkan kesehatannya, dan tebusan semacam itu muncul, yaitu penebusan di Kalvari. Maka tidak ada alasan bagi orang sakit untuk tidak disembuhkan dan dipulihkan kesehatannya secara sempurna. Tebusan yang Tuhan temukan adalah penebusan.
itu adalah sesuatu yang dituntut oleh kebenarannya. Dan sejak menemukannya, tidak ada alasan untuk menahan manfaat penebusan dari orang-orang yang telah disediakan untuknya. Ini menempatkan penyembuhan tubuh pada dasar yang murni, legal, dan penebusan. Hutang telah dibayar. Manfaat sekarang diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya pada hutang yang dibatalkan. Mereka yang dapat membuktikan kepada Satan dengan otoritas yang tepat dan hak hukum bahwa Satan tidak memiliki hak lagi atas mereka, dapat bebas dari pekerjaan iblis. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Pendamaian yang Tuhan temukan ada di dalam Kristus di kayu salib yang memungkinkan untuk menyembuhkan semua dan mengampuni semua secara sama. Yesaya pasal 53, Matius pasal 8 ayat 17, pasal 26 ayat 28, dan 1 Korintus pasal 11 ayat 29 dan 30. Anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk melakukan keduanya, yaitu mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 dan Yohanes pasal 10 ayat 10. Sekarang saya akan baca Ayub pasal 33 ayat 25 sampai 28 yang menjelaskan 7 manfaat utama pendamaian. Ayat 25. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan menyanyi di depan orang. Aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. 7 manfaat utama pendamaian. Ayub pasal 33 ayat 25 sampai 28. 1. Penyembuhan tubuh. Tubuhnya, bukan rohnya, mengalami kesegaran seorang pemuda. Ayat 25. Kedua, peremajaan. Ia seperti pada masa mudanya. Ayub pasal 33 ayat 25 dan Mazmur pasal 103 ayat 4 dan 5 dan Yohanes pasal 10 ayat 10 dan 3 Yohanes ayat 2. Ketiga, jawaban doa. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ayub pasal 33 ayat 26 dan Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, pasal 17 ayat 20 dan pasal 21 ayat 22. Keempat, harapan. Dia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai. Ayub pasal 33 ayat 26 dan Titus pasal 2 ayat 13 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Kelima, kebenaran, righteousness. Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ayub pasal 33 ayat 26 dan Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26, pasal 4 ayat 1 sampai 25 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Keenam, keselamatan jiwa atau pengampunan dosa. Ayub pasal 33 ayat 27 dan 28 dan Matius pasal 26 ayat 28 dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 7. Kebangkitan. Hidupku akan melihat terang untuk membawa kembali jiwanya dari liang kubur untuk diterangi dengan cahaya kehidupan. Ini bisa merujuk pada kehidupan kekal serta kebangkitan tubuh. Ayub pasal 33 ayat 28 dan 30 dan Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Haleluya. Sekarang saya akan ucapkan sebuah doa, yaitu doa dekri, maklumat. Berdasarkan Wahyu pasal 12 ayat 11. Kita akan baca dahulu Wahyu pasal 12 ayat 11.
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa, mereka sampai ke dalam maut. Saya baca kembali. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dua dekret. Yang pertama, dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya diikat dan pergi. Kedua, dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh putus asaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Ketiga, dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Keempat, saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh permainan, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Kelima, dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Dialah roh kebijaksanaan datang. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami berterima kasih karena kami mengetahui kebenaran bahwa penyembuhan ada dalam pendamaian. Kesembuhan telah disediakan bagi semua orang melalui karya penebusan di Kalvari. Dan setiap orang yang percaya akan kebenaran ini dapat memperolehnya. Kami berterima kasih atas firman Tuhan ini. Dan Bapa, kami berterima kasih atas belas kasihan Tuhan terhadap orang-orang sakit yang tidak berubah, yang tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kiranya belas kasihan Tuhan atas orang-orang sakit dicurahkan di atas hati kami. Allah Bapa, belas kasihan Tuhan terhadap orang-orang sakit dan kebenaran. Penyembuhan ada di dalam pendamaian. Boleh diberitakan kemana-mana saja melalui kami semua. Pakailah kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin.